Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam persoalan, dalam masalah, dalam kesulitan, tantangan, dengan ekonomi, situasi yang betul-betul sangat sulit, kiranya Tuhan berkat-Mu tetap melimpah. Engkau tetap melihara dan melindungi kami semuanya. Engkau Tuhan menjaga kami dengan malaikat-Mu. Berkati kami dengan damai sejahtera daripada surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka dan pergumulan. Engkau memberikan kekuatan, kemenangan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedih Tuhan hiburkan. Biar Roh Kudus menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bicara tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ketika pagi-pagi benar, saudara, di mana kubur itu Yesus dikuburkan, Maria menjenguk di dalam kuburan itu. Namun ketika dia menjenguk, saudara, maka dia tidak melihat Yesus ada di dalam kubur, karena dia sudah bangkit. Maka Maria menangislah dia, dan kemudian ada seorang yang menegur, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia katakan, "Ya Tuhanku, dicuri orang mayatnya," yang dimaksud, saudara. Dan ditegur lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia katakan yang sama. Seakan-akan Tuhan Yesus mayatnya dicuri, saudara. Dari mayat dari Tuhan Yesus dicuri. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Maria." Baru dia tahu panggilan itu adalah Yesus Kristus. Maka dia menoleh dan dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Dan ketika dia mulai mau menjamah Yesus, Yesus berkata, "Jangan jamah saya. Karena saya," maksudnya Yesus belum berjumpa dengan Bapa. Dari sini kata-kata, saudara, pertama kita melihat adalah kebangkitan Yesus. Kubur yang kosong. Dan kedua, saudara, yaitu bahwa ada Tritunggal. Di mana Yesus katakan, "Jangan jamah aku, karena aku belum berjumpa dengan Bapa." Dalam arti di sini, saudara, jangan cuma ada satu paham. Yesus adalah Tuhan satu-satunya, saudara. Tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, jangan. Jangan, saudara, karena ini menurut pelajaran ini bahwa Yesus akan berjumpa dengan Bapa. Jangan pegang dulu, karena aku belum berjumpa dengan Bapa. Berarti di sini bukan satu pribadi, tetapi ada dua pribadi. Roh Kudus juga ada satu, jadi tiga pribadi. Walaupun satu hakikat namanya Allah itu. Allah tidak bisa dipisah. Kalau Allah dipisah sulit, saudara. Namanya Allah yaitu ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Karena itu satu kesatuan, walaupun pribadi berbeda. Nah inilah, saudara. Dan yang ketiga kita melihat, saudara, mengapa Yesus belum berjumpa kepada Bapa. Karena dia berkata kepada penjahat di sampingnya, berkata, "Hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku." Pada saat Yesus mati, penjahat itu mati, maka Yesus membawa penjahat itu ke Firdaus. Kata Firdaus itu adalah bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia adalah surga. Karena bahasa Indonesia surga itu mengambil dari bahasa saudara Sanskerta atau bahasa dari umat Hindu. Sehingga kalau kita kembali lagi, Firdaus adalah surga dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris adalah Eden. Hanya cuman, saudara, Firdaus itu ada juga taman. Taman Firdaus, Taman Eden, atau juga, saudara, boleh katakan Firdaus juga ada. Sehingga kalau kita mulai berkata Firdaus itu ada tamannya. Dan Yesus telah membawa itu ke Firdaus. Mungkinkah ke taman itu? Karena dikatakan tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke Taman Firdaus untuk memakan buah kehidupan itu. Siapapun yang masuk harus mati. Maka dijagalah dua kerub itu, saudara. Kenapa? Karena manusia telah diusir karena telah berbuat dosa. Dan itulah kemudian kita melihat, saudara, bahwa penjahat itu dibawa lagi ke Firdaus. Setelah dibawa Firdaus, kemana Yesus selama 3 hari? Dia di tempat yang paling dalam di bawah. Berarti Yesus telah mati, saudara. Matinya Yesus mungkin secara fisiknya dia memang tergeletak. Tetapi secara Tuhannya, rohnya dia turun ke bawah, saudara. Turun ke bawah untuk melucuti, mengambil kunci-kunci kerajaan maut. Yaitu melucuti semuanya dan memberitakan, saudara, kesaksian bahwa karena kamu jahat dan tidak mengikuti ajaran Tuhan, ya inilah upahmu di neraka. Dan bagi mereka yang mengikuti dan yang taat seperti Bapak Abraham dan juga seperti pengemis Lazarus itu, saudara, di pangkuan Abraham, maka Yesus datang kepada dia. Untuk apa? Untuk mengangkat mereka ke Firdaus.
Nah, mengangkat karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Efesus juga, karena dia ada di paling bawah, maka dia ketika dia naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan naik. Siapakah tawanan itu? Yaitu Bapak Abraham, yaitu Lazarus miskin, di mana dia bisa melihat orang kaya yang masuk neraka itu yang kepanasan, sehingga orang kaya berkata, celupkan jari Lazarus supaya aku bisa satu tetes bisa rasa lega. Tapi Abraham berkata, aku bisa lihat kamu, bisa dengar kamu, tapi aku tidak bisa ke sana, kamu tidak bisa ke sini, karena ada tempat yang tidak terseberangi. Nah, inilah satu kisah yang luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan bahwa Maria itu akhirnya mengetahui itu Yesus. Saya mau bacakan Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Berarti saudara, di tempat Yesus dibaringkan itu hanya ada kain kapannya saja. Dan ada dua malaikat, saudara. Yang satu duduk di kepala, satu di kakinya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Itulah berita Injil tentang kebangkitan Yesus, tentang satu pengharapan bahwa saudara, Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara, satu-satunya orang yang mati bagi dosa manusia, dan kemudian dia bangkit sesuai dengan apa yang selalu dia katakan, bahwa dia akan mati dan 3 hari akan bangkit, seperti saudara yang pernah dialami Yunus, walaupun Yunus tidak mati. Tetapi itu satu perumpamaan. Dan ini satu kebenaran, satu fakta, saudara. Dan kita harus beritahu kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang percaya. Karena di tengah-tengah zaman yang sukar ini, media, saudara, perang informasi, orang itu bisa ngomong bolak-balik, gak ngerti pun bisa ngomong kebohongan. Kalau dikatakan terus-menerus, bisa menjadi satu kebenaran. Itu versi dunia. Sebab itu di tengah-tengah berita yang gak karuan, media di kota-kota, pembicara yang sudah tidak ada standarnya, yang kita tidak bisa tahu kualitasnya, punyalah prinsip, tetaplah baca firman Allah, supaya kita jangan disesatkan, bahkan kita membawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan masalah. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau dalam kekurangan, engkau dalam kesendirian, kesedihan, kesusahan, depresi, stres, masalah keuangan, karir, studi, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, jodoh, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Biar damai sejahtera Allah turun kepadamu melimpah, sehingga engkau mendapatkan berkat, kasih sayang, penghiburan, kekuatan, pemulihan dari Tuhan. Demikian juga, jikalau engkau saudara yang punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Biar hari ini juga dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, percayalah dalam imanmu. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.